politik warga. Selama ini kan kita bicara politik kelas berat, politik kekuasaan, politik dan bisnis, oligarki. Nah kita lupa politik warga. Nah kedepannya politik warga ini harus kita kedepankan supaya warga itu sadar bahwa pengaruh dari seringan fajar itu jelek. Mereka tidak gampang diiming-imingi oleh uang. Mereka tidak gampang dibodohi oleh politisi yang sedang kampanye. Wah saya hebat. Padahal itu kedok gitu. Ya saya rasa makin banyak orang sekarang speak up ya. Udah melampaui batas lah. Jadi mereka kan penjaga nurani bangsa, Kang. Jumpa lagi dengan DDM. Saya menghadirkan kembali Kang Faisal Basri. Terima kasih Kang sudah hadir di studio. Nuhun sami-sami. Semoga selalu sehat. Amin. Pandangan-pandangan Akang semakin dibutuhkan. Ya. Tetapi saya membaca itu komentar-komentar di DDM.net maupun di Main TV. Ini Kang Faisal Basri ini selalu mengkritik kebijakan pemerintah gitu. Nah, ini gara-garanya Pak Faisal ini katanya tidak kebagian kuenya pemerintah, tidak diajak sebagai menteri, tidak diajak untuk jadi komisaris BUMN dan lain-lain. Nah, saya kira ini perlu ada klarifikasi, perlu ada ya hak jawab gitu biar clear ya di mata publik. Apa iya semua orang yang mengkritik itu karena sakit hati, karena tidak kebagian kue misalnya gitu. Gimana Kang? Ya sejak zaman Pak Harto loh, saya pernah ditawari untuk jadi pembuat pidato, speech writer ya. Via Bang Yusril, bisa ditanya ke Bang Yusril, Ihsan Mahendra. Kemudian Bang Sofyan Jalil waktu itu Sekretaris Menteri BUMN, nawari saya jadi komisaris Angkasa Pura II. Bisa ditanya ke Bang Sofyan. Saya bilang ya pikir-pikir dulu ya Bang. Saya bilang. Seminggu kemudian ditelepon lagi, enggak lah Bang, saya bilang gitu. Oh kalau PLN gimana? Dipikir saya kurang besar kali gitu. Ya, tetap saya tolak. Kemudian waktu zaman Pak SBY, bahkan saya sudah keluar Kepresnya tim apalah ya, tim akselerasi seperti Kane sekarang, Komite Kebijakan Nasional. SK-nya sudah keluar. Saya waktu itu di Medan, saya diminta pulang ke istana rapat pertama gitu. Saya menolak. Kepresnya udah keluar. Terus itu Kepresnya udah keluar dan ditolak. Udah keluar, saya tolak. Kemudian diminta oleh Ibu Sri Mulyani, bisa dicek juga ke Ibu Sri Mulyani. Waktu jadi Menteri Keuangan saya diminta jadi Dirjen Bea Cukai. Nolak juga gitu. Bisa dicek satu-satu ya, bisa dicek satu-satu lah. Kemudian Ibu Sri Mulyani waktu itu jadi Menko, merangkap jadi Menteri Keuangan, jadi Menko karena Pak Hatta Rajasanya nyawa pres kan waktu itu. Saya dipanggil lagi oleh Ibu Sri Mulyani, diminta jadi staf khusus. Sebelumnya Prof. Doro Jatun Kuncoroyakti yang saya sangat hormati juga minta saya jadi staf khusus Menko karena waktu itu jadi dubes. Pulang dipanggil Bu Mega kan jadi Menko. Bukan saya tolak apa-apa Pak, saya bilang apapun saya mendukung Prof. Doro Jatun. Tapi saya diminta jadi staf khusus urusan parlemen waktu itu. Saya bilang musuh saya semua Pak gitu, jadi nggak cocok. Begitulah. Nah lantas ketua Tata Kelola Migas kan, ya diiming-imingi jadi komisaris Pertamina gitu. Ya sampai Tata Kelola Migas itu siapa? Mafia Migas dulu. Oh mafia. Zaman Pak Jokowi 1. Zaman Pak Jokowi 1.
Ya enggak juga lah, kita enggak punya kepentingan gitu. Jadi dalam hidup saya, pernah juga diminta jadi komisaris apalah. Itu di zaman Pak Dahlan Iskan juga ya. Bukan hanya BUMN Kang, komisaris swasta pun saya menolak gitu. Jadi gitu. dalam CV saya itu, dalam perjalanan hidup, itu saya tidak pernah jadi pejabat, tidak pernah jadi komisaris BUMN, tidak pernah menjadi komisaris perusahaan manapun gitu. Kang, kalau swasta konglomerat juga pernah minta ke saya. Kalau gitu. swasta kan profesional gitu. Ya, kenapa alasannya? Jadi misalnya saya di komisaris perusahaan sawit, ya saya nggak bisa ngeritik sawit lagi dong, urusan sawit. Jadi saya ingin menjadi kebijakan publik nanti masuk. Iya, saya ingin menjadi burung yang bisa terbang kemana saja, hinggap di mana saja gitu ya. Karena di luar itu kita bisa berbuat banyak, bahkan jauh lebih banyak ya daripada kita ada di dalam. Apalagi di dalam lingkungannya tidak kondusif gitu buat kita. Kang Deddy juga tahu, saya waktu itu jadi sekjen PAN, kan saya nggak nyalek. Saya yang nyalek. Tidak nyalek gitu. Karena lo kan bagi-bagi tugas gitu, bagi-bagi tugas. Saya nggak nyalek, tapi ilmu saya kan ekonomi. Waktu itu saya diminta jadi komisioner KPPU. Nah ya, itu bidang saya, ilmu saya bisa maksimal saya bekerja di sana gitu. Jadi hidup ini kan bagi-bagi tugas dan yang paling tahu kemampuan saya, kelemahan saya kan saya sendiri. Ya karena itu aja. Kang, kalau misalnya tidak permanen, ad hoc misalnya, tiba-tiba Sri Mulyani, ini ada kerjaan nih bantuin ini gitu. Itu tidak juga atau ini kan masalah minta bantuan gitu? Spesialisasi saya itu menggempur Kang. Jadi ad hoc kan. Mengungkap mafia migas, saya antusias, ya keluar Reza Khalid namanya segala macam dan kita rekomendasikan kepada pemerintah, risau dia laksanakan atau tidak itu memang kelemahan kita itu kita tidak punya kuasa. Beberapa hari setelah saya ad hoc di ketua tim tata kelola migas, Ibu Susi panggil beberapa hari aja. Sekarang mafia ikan. Jadi saya masuk anggota Satgas 115. Satgas 115 itu kenapa 115? Kepresnya. Itu yang antara lain tugasnya menenggelamkan kapal. Nah yang gitu-gitu yang kita mendobrak. Setelah itu benahi silakan. Yang birokrasi yang ada. Kalau kita di situ terus, birokrasinya kan nggak kerja gitu. Jadi kita dobrak gitu. Saya spesialisnya itu kelihatannya. Jadi kalau ad hoc apalagi ini untuk kepentingan publik misalnya gitu. Nah, tetapi ketika permanen nanti ya urusannya jadi lain gitu. Kita jadi diabsorb gitu, diserap gitu oleh satu kekuatan yang kita tidak bisa apa-apa kan gitu. Dan yang paling membahagiakan kan kita nih berdua kan profesinya serupa gitu. Tatkala kita berdiri di depan kelas, kita mengajar, itulah barangkali puncak kebahagiaan itu ya. Kita men-share ilmu kita, ilmu teori maupun ilmu praktek gitu. Makanya ya sekarang saya jalan aja ke berbagai kampus, ada sekolah politik di Jogja, di mana-mana. Sebetulnya saya sebelum pemilu yang lalu juga ditugaskan gitu oleh kawan-kawan NGO untuk ke Manokwari. Tapi ya kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan gitu. Tapi ya mudah-mudahan ini akan jalan terus pasca pemilu. Berapa orang kira-kira yang seperti Akang lah gitu? Punya banyak, mudah-mudahan banyak. Kalau dikumpulkan, nah tinggal barangkali teman-teman ini diam ya dengan berbagai constraint yang ada
di kampus juga banyak orang-orang kritis, namun situasi kampus, saya bicara kampus UI lah ya, itu rada tidak terlalu kondusif. Pressure-nya dari atasan, dari rektor, dari dekan gitu kan, mereka ingin aman-aman saja karena mereka juga kan punya peluang untuk masuk ke kabinet atau apa gitu. Jadi lebih kampus cukup banyak yang mengabdi kepada kekuasaan ketimbang kepada ilmunya gitu. Saya rasa ini karena campur tangan negara kian hari kian kuat ya di kampus gitu, sehingga tidak melahirkan melahirkan solusi-solusi yang bernas gitu berdasarkan ilmunya. Nah kalau di UI seperti itu, di beberapa juga gitu, tapi kan banyak orang baik di kampus ini. Kalau sahabat saya yang di Unpad itu Kang Arif Ansori Yusuf itu kurang apa, dia juga vokal ya, ilmunya tinggi, datanya luar biasa, modelingnya hebat. Itu kalau misalnya cari menteri itu di top list saya tuh. Kang Arif gitu ya, di Jogja juga ada Mas Rimawan Pradipto gitu ya. Yang kita juga baru sebelum pemilu itu sampai Desember kita juga di Satgas pencucian uang. Itu jadi kita tahu gila ini. Kemudian kita sadar ini semua masalah kelembagaan gitu ya, masalah institusi. Saya pun masuk bersama dengan kawan-kawan yang lain. Prof. Susi dari Unpad, Profesor Maria dari Jogja itu, Pokja percepatan reformasi hukum gitu ya. Nah itu kan cuma 6 bulan gitu menyampaikan rekomendasi, sempat serahkan kepada presiden. Ya kita tidak punya kuasa mau dilaksanakan atau tidak gitu, tapi setidaknya kita pernah berbuat untuk itu, kalangan akademisi, dan kian hari mereka kian tidak bisa lagi ya menahan. Kalau mereka menahan-nahan terus bisa pada stroke nih guru-guru besar akademisi itu. Harus ada penyalurannya pun yang nggak heboh-heboh begitu. Ya saya rasa makin banyak orang sekarang speak up ya, saatnya, karena udah melampaui batas lah. Jadi mereka kan penjaga nurani bangsa, Kang. Jadi kalau kita belah itu ada sistem kekuasaan yang aparaturnya luar biasa, dan pada umumnya banyak orang termasuk kaum profesional juga mendambakan di situ. Dan itu ya pilihan masing-masing. Ada yang tadi ya motifnya demi kepentingan publik, ada yang ya secara pribadi ya cukuplah kaya untuk diri sendiri misalnya kan gitu. Tapi bahkan ada di kalangan pengusaha juga, Kang. Saya juga ngobrol sama kalangan pengusaha, tapi bukan pengusaha rente ya, pengusaha yang betul-betul karena inovasi, R&D, daya saingnya tinggi gitu, bukan sekedar ngeruk batu bara jual begitu. Yang seperti itu mah pasti mau mendekat kekuasaan. Mereka juga menganggap kondisi selama ini itu penuh dengan ketidakpastian gitu, dan mereka menginginkan namanya pengusaha kan kepastian, dia mau investasi uangnya jutaan, miliaran begitu. Balik modalnya 10 tahun, kan harus ada kepastian dalam 10 tahun ini. Bahkan lebih dari itu yang mereka inginkan, pastinya tidak berubah-ubah begitu. Ini kan kekuasaan sekarang ini mengkooptasi hampir seluruh sendi kehidupan, termasuk partai politik, pengusaha, gitu, oligarki. Satu lagi tokoh agama. Tokoh agama juga gitu. Ada Ustadz terkenal, saya nggak usah sebut namanya, itu diiming-imingi konsesi tambang dan proyek di IKN. Dan mau? Oh alhamdulillah tidak. Ini penjaga umat banget nih. Bukan hanya para ustadz, para pastor. Saya diiming-imingi juga. Seminggu sebelum pemilu saya ke Bandung, bertemu dengan KWI. Gereja Katolik gitu. Oh menurani mereka luar biasa. Mereka ingin menjaga umatnya. Saya diminta untuk share lah di sana itu
tentang apa demokrasi yang berhati nurani gitu. Ya umat-umat lain juga begitu. Bisa dilihatlah kerusakan yang terjadi di beberapa kalangan elit itu kan. Tapi ada yang namanya Gusmus yang masih menjaga luar biasa gitu ya. Menjaga Indonesia, bukan organisasinya. Betul. Oke, artinya ketika kekuasaan sudah semakin kuat, maka kan ya tagline lamanya ya korup kan kekuasaan gitu. Artinya posisi kaum kritis itu, oposisi kaum intelektual, cendekiawan itu semakin penting ke depan. Betul Kang, karena apa Kang? Mereka punya tanggung jawab kepada Sang Maha Kuasa. Kenapa? Katakan itu di dalam Al-Quran itu, jika yang batil itu sedemikian nyata batilnya, dan engkau tidak berbuat apa-apa, maka tunggulah azab Tuhan yang amat pedih, tidak hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim, tapi kepada orang-orang yang baik, yang diam saja. Jadi itu pasti peringatan yang keras, ketakutan luar biasa kan. Ini tanggung jawabnya kepada Tuhan, bukan kepada partai kan. Jadi itulah batasnya itu udah terlewati, sehingga mereka hukumnya udah wajib. Apalagi di dalam sistem yang tadi sudah semakin kuat di perguruan tinggi pun ya, ketika ada tokoh-tokoh yang mengekspresikan keprihatinannya segala macam, ternyata di internal bergolak juga. Karena tadi ada resultante dengan kekuatan-kekuatan yang lain segala macam gitu, ada motivasi yang lain-lain. Karena kan kita punya standar etik sendiri kan, standar kebenaran akademik segala macam. Masa dia berdiri di depan kelas mengutarakan etika segala macam, sementara diinjak-injak etika ini dia diam, niscaya berontak. Yang namanya roh dia sebagai akademisi, roh dia sebagai teknokrat juga kan punya standar sebetulnya. Harusnya politisi juga punya kan, punya standar etika politisi itu. Kalau di Malaysia kan ada undang-undang, karena etika ini nggak jalan-jalan, dibikin undang-undangnya. Tidak bisa calon itu waktu pemilu dia ke partai A, terus partai A kalah, dia mendukung partai lain yang keruk gitu. Nggak boleh, ada undang-undangnya, nggak boleh nyebrang sesuka hati itu. Setelah pemilu, ya kalau memang tidak bisa dari diri sendiri, harus dibuat aturan main yang kian hari kian ketat seperti sepak bola lah kan. Udah ada wasit, sudah ada penjaga garis ya. Pasti kurang juga kan, karena sifatnya manusia. Sekarang pakai VAR kan, wah ini betul nggak offside gitu kan, pakai VAR, pakai videonya, apa istilahnya itu, kalau di kita diawasi oleh CCTV-nya gitu, supaya betul-betul permainan sepak bola itu fair gitu. Kalau kita nggak lihat, ada rekamannya semua gitu kan. Politik juga kan harusnya begitu, supaya enak ditonton kan. Makanya Liga Inggris kan jadi keren kan gitu kan. Emosi bisa saja, tapi nggak pernah orang nonjok, apalagi nonjok wasit gitu seperti di Indonesia gitu. Jadi fungsi partai sekarang ini baru pada batas ya ciri demokrasi saja, sementara fungsinya sih belum optimal. Iya, ya istilah kan? Almarhum Cak Nur itu demokrasi formal, bukan substansial. Belum substansial. Ya, jadi anggota dewan dapat jabatan kehormatan ya sebagai wakil rakyat, kemudian dia menikmati fasilitas-fasilitas itu dan dia mencari aman. Bahkan berbahaya kalau ngomong itu gitu. Betul. Oke, apa yang seharusnya dilakukan oleh, ini kan ada banyak yang seperti Kang Faisal ini ya, yang concern terhadap kehidupan bangsa yang lebih baik, terhadap demokratisasi, terhadap etika, terhadap kualitas bangsa ke depan. Nah, ini apakah
teman-teman seperti Kang Faisal ini masih tercerai-berai atau ya belum menemukan satu common issues gitu yang membuat misalnya bergerak gitu atau gimana nih? Luar biasa sih, sudah luar biasa kesadaran itu. Tinggal agenda kedepannya. Kalau sekarang itu oke, kita satu sepahaman, frekuensinya sudah sama, tapi belum terbentuk suatu gerakan kolektif yang kohesif gitu, yang memiliki efek pengaruh yang besar gitu. Kemudian kedua, kita lihat oke, barangkali kedepannya yang harus dilakukan juga adalah politik keluarga. Selama ini kan kita bicara politik kelas berat, politik kekuasaan, politik dan bisnis, oligarki. Nah, kita lupa politik keluarga. Nah, kedepannya politik keluarga ini harus kita kedepankan supaya warga itu sadar bahwa pengaruh dari seringan fajar itu jelek. Mereka tidak gampang diiming-imingi oleh uang. Mereka tidak gampang dibodohi oleh politisi yang sedang kampanye. Wah, saya hebat. Padahal itu kedok gitu. Gimana? Ya, kita bicara, oleh karena itu kita menginginkan kan ada truth and reconciliation. Di kita kan tidak terjadi truth and reconciliation ini. Seperti Afrika Selatan kan memaafkan, betapa deritanya orang Afrika Selatan dibandingkan kita, nggak ada apa-apanya barangkali kan. Mampu mereka melakukan rekonsiliasi. Mampu melakukan rekonsiliasi luar biasa. Mereka memandang sesama manusia di sana, apapun agama dan warna kulitnya sama, bahkan jauh dari itu mereka membantu rakyat Gaza untuk membawa ke mahkamah internasional begitu kan. Karena apa? Nilai-nilai universalismenya itu dan peranan dari Nelson Mandela dan teman-teman di ANC ya, African National Congress itu untuk mengeduket ini ke warganya gitu. Belum selesai tapi on the right track gitu. Sehingga tidak akan mungkin di Afrika Selatan itu pelanggar HAM itu bisa jadi presiden. Hampir mustahil. Karena nggak ada yang pilih. Karena warganya sudah jelas. Oleh karena itulah kita terus teman-teman itu memelihara kamisan itu untuk mengingatkan gitu. Karena generasi sekarang tidak pernah tahu siapa elit-elit politik ini karena tidak ada di buku sejarah. Kalau kita juga kan pergolakan kemerdekaan, saya belum lahir Kang. Tapi ada di buku sejarah. Tahu ada. Tahu ada. Tapi pelanggaran HAM nggak ada yang tahu. 98, 65 kita masih tahu. Saya masih SD, tapi 65 ada di buku sejarah walaupun tidak semuanya terang benderang begitu. Setidaknya kita tahu apa yang terjadi, ada macam-macam lah ya dengan berbagai interpretasi yang berbeda-beda begitu. Tapi ada di buku sejarah karena sudah ada, walaupun belum tuntas ya, ada truth and reconciliation. Ada sampai ke pengadilan. Subandrio sampai diadili Mahmilub dulu kan. Inilah ada yang 98 ada yang sampai pengadilan kan. Ya cere-cerenya adalah sedikit. Sehingga anak sekarang apa itu katanya. Yang penting saya enak dilihat apa gitu-gitu loh. Nah gimmick-gimmick yang menang. Jadi di masyarakat yang civic education-nya udah tinggi, gimmick nomor 2, nomor 1 substansi. Oke Kang, closing statement Kang. Negeri ini tidak punya kemewahan untuk mengalami stroke yang ketiga. Sejak merdeka kita sudah sekali mengalami stroke tahun 65. Stroke itu kemudian pulih, tapi belum pulih sepenuhnya, muncul 98 stroke kedua. Belum pulih sepenuhnya, kalau stroke ketiga ini saya rasa eksistensi Republik Indonesia ini akan berbahaya ya. Karena luka kian
dalam. Oleh karena itu kita menghimbau, oke, silahkan proses pemilu jalan, ada kecurangan segala macam. Nah, jagalah agar proses untuk membuktikan kecurangan itu ada atau tidak ada, jangan lagi diintervensi. Sampai pemilu kan intervensinya udah terlalu banyak, tapi jangan sampai stroke. Ini kita udah hampir stroke, early stroke. Nah, kalau diintervensi juga, terus nanti akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi diintervensi juga. Yang terbayang di benak saya adalah stroke ketiga dan perekat bangsa ini akan kian luntur dan eksistensi Republik Indonesia ini bisa terancam. Sadarilah wahai penguasa, jangan sampai Anda menjadi penyebab utama terjadinya stroke ketiga. Oke, itulah hak jawab dari Kang Faisal Basri atas dugaan-dugaan bahwa dia mengkritisi, dia oposisi, katakanlah begitu, itu karena tidak kebagian rezeki. Itulah Kang Faisal Basri dengan segala obsesinya. Sampai jumpa.